Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Lana Majnun. Di video kali ini aku bikin salah satu jajanan yang bisa dijadikan sebagai isian snack box atau buat jualan di pasar. Nah, resep ini sangat mudah banget, cara bikinnya gampang dan bahan-bahannya cukup ekonomis. Mau tahu cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Pertama kita bikin untuk isiannya terlebih dahulu. Di sini aku sudah siapkan 100 ml air dan tuangkan ke dalam teflon. Kemudian tambahkan dengan 125 gram gula pasir dan ada 1 daun pandan. Nah, ini dimasak dengan menggunakan api sedang. Ini kita tunggu sampai mendidih dan sedikit mengental. Selanjutnya masukkan dengan setengah buah kelapa yang sudah diparut, dan ini buah kelapanya setengah muda ya, jadi jangan terlalu tua. Ini dimasak dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk dan pastikan semua gulanya merata. Agar tidak gampang basi, pastikan semua bahannya sudah tercampur secara merata dan juga jangan sampai terlalu banyak kandungan airnya. Nah, yang terakhir akan aku tambahkan dengan 1-2 sendok makan tepung ketan. Lalu diaduk sampai tepung ketannya merata ke semua bagian. Nah, dalam tahap ini bisa langsung dikecilkan apinya dengan menggunakan api yang paling kecil agar tidak gampang gosong. Kita masak sampai benar-benar tanak agar tidak gampang basi ya. Untuk memasaknya, aku membutuhkan waktu kurang lebih 5-8 menit atau sampai selesai. Selanjutnya kita bikin untuk bahan kulitnya. Di sini ada 125 gram tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan dengan 20 gram tepung tapioka. Lalu aku juga menggunakan 1 butir telur utuh dan tambahkan dengan 350 ml air bersih. Nah, semua bahan ini diaduk dengan menggunakan whisker sampai tepung terigunya tercampur dengan merata. Dan di sini juga aku tambahkan dengan kurang lebih setengah sendok teh garam agar rasanya lebih gurih. Dan yang terakhir tambahkan dengan 30 ml minyak agar nanti ketika dicetak menggunakan teflon dia tidak gampang lengket. Untuk minyaknya juga bisa diganti dengan menggunakan margarin ya. Selanjutnya untuk memastikan adonannya itu mulus, akan aku saring terlebih dahulu. Setelah disaring, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, adonannya bakal aku ambil kurang lebih 4-5 sendok makan untuk dijadikan sebagai motif luarnya. Jika tidak menggunakan motif, semua adonan ini bisa diwarnai dengan satu warna ya. Tapi menurut aku lebih bagus menggunakan motif biar nanti hasilnya lebih cantik. Dan untuk adonan utamanya, aku tambahkan dengan pasta pandan sebanyak setengah sendok teh atau sekira-kiranya aja sesuai dengan selera. Ini nanti hasil akhirnya warna yang dihasilkan kayak sedikit toska ya, jadi tidak terlalu hijau banget. Sedangkan untuk adonan yang sedikit tadi, aku tambahkan dengan setengah sendok teh pasta di sisi atau bisa menggunakan juga pasta hitam. Nah, setelah itu langsung kita siapkan untuk teflonnya. Pastikan teflonnya sudah panas, tapi gunakan api yang kecil aja. Selanjutnya aku tambahkan dengan motif. Untuk cara bikinnya terserah ya, bisa kalian orak-arik, tidak beraturan juga nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Kemudian aku masukkan sekitar 1,5 sendok sayur dan bakal aku ratakan ke seluruh permukaan teflonnya. Kita tunggu sampai permukaannya kering dan samping-sampingnya terkelupas. Nah, jika sudah terkelupas seperti ini, langsung aja kita taruh atau kita sisihkan dan kita bikin untuk adonan selanjutnya. Caranya sama dari awal sampai akhir, jadi lakukan hingga benar-benar selesai ya. Untuk tips kali ini buat teman-teman yang mau bikin, jadi pastikan apinya kecil aja, tapi untuk kondisi dari teflonnya harus benar-benar panas agar nanti bisa menghasilkan permukaan yang berongga.
Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi lentur banget dan tidak gampang sobek sama sekali. Jadi tips lagi ya buat teman-teman kalau mau bikin jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal adonannya nanti ketika digulung dia bakal pecah atau sobek. Dan ini adalah unti kelapanya yang sudah dingin, langsung aja kita masukkan sebanyak 1 sendok makan, lalu ratakan biar rapi, dan ini bakal kita lipat dari samping ke samping. Setelah itu bisa digulung dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Pelan-pelan aja biar nanti hasilnya rapi. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Untuk hasilnya juga sangat gede banget karena memang isiannya aku banyakin. Dan kita lanjutkan sampai kita gulung selesai semuanya. Caranya gampang banget ya. Jadi untuk satu resep ini menghasilkan 7 pieces dari adonannya, tapi untuk isiannya masih lebih banyak. Jadi di sini aku menggunakan atau aku pakai 2 resep sekaligus ya. Yang pertama ini untuk warnanya sedikit ke toska hijaunya, yang kedua nanti warnanya lebih ngejreng. Entah nanti teman-teman suka yang mana, kalian bisa ngikutin yang warnanya lebih soft atau warnanya lebih ngejreng ya. Nah, setelah semuanya selesai digulung, lanjut kita alasi dengan menggunakan plastik OPP yang seukuran. Nah, kalau plastik OPP-nya terlalu kecil, bisa direkatkan dengan menggunakan solatip. Agar penampilannya lebih bagus, aku tambahkan dengan stiker jualan, dan ini cakep banget ya. Nah, ini cocok buat dijual. Biasanya kalau di pasar-pasar harganya 2.000 sampai 2.500. Kalau bikin sendiri, kalian cuma modal sedikit tapi nanti hasilnya banyak. Jadi puas dimakan bersama keluarga di rumah. Nah, dalam bikin kulitnya tidak semuanya bisa berongga ya. Kadang bisa mulus seperti ini, tapi buat aku nggak masalah sama sekali. Rasanya tetap enak. Bahkan yang mulus ini kalau dilihat bagus banget ya. Tapi selera orang biasanya beda-beda. Suka yang berongga, suka yang mulus. Kalau aku sendiri apa aja boleh, yang penting rasanya masih enak. Nah, ini adalah perbedaan antara kulit yang berongga dan juga kulit yang halus. Jadi hasilnya juga sama-sama cakep ya kalau menurut aku. Tapi buat teman-teman yang suka berongga, pastikan teflonnya itu sudah benar-benar panas, tapi tetap gunakan api yang kecil. Sedangkan yang masih mulus itu biasanya teflonnya kurang panas, tapi juga menggunakan api yang kecil. Sesuai dengan selera aja, silakan bikin di rumahnya. Nah, kalau ini adonan yang kedua, aku menggunakan pewarna pandan sebanyak 1 sendok teh atau sampai warnanya benar-benar hijau, dan aku tambahkan sedikit pewarna kuning. Jadi warnanya cakep banget ya. Dan ini benar-benar cakep dibanding dengan yang pertama tadi, lebih pucat atau lebih soft. Tapi buat teman-teman yang suka warna soft atau warna yang lebih ngejreng, kalian bisa menggunakan salah satu yang kalian suka. Nah, untuk unti kelapanya ini memang berhasil digunakan dalam 2 resep sekaligus ya. Jadi hemat banget, dan ini tetap rasanya enak, semua kebagian unti kelapa sebanyak 1 sendok makan. Setelah semuanya dikemas, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sama-sama cakep, warnanya juga bagus ya, tinggal selera aja. Tapi menurut aku dua-duanya bagus banget. Dan ini yang hijau bener-bener bertekstur dan juga berongga, cakep banget. Kalau teman-teman suka yang berongga, ini wajib banget dicobain. Dan rasanya juga pasti tetap enak. Jadi untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 14-15 pieces tergantung tebal tipisnya adonan kalian. Kalau aku menggunakan ukuran 1,5 centong dari sayur, dan itu hasilnya kurang lebih 15 pieces. Nah, untuk hasilnya seperti ini, rasanya enak banget. Untuk unti kelapanya legit dan kulitnya juga gurih. Nah, udah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.